Rasulullah disusui, diasuh di sana, itu ada satu gejolak, Nabi Muhammad itu mau dibunuh. Kenapa? Karena sudah tahu ciri-ciri khas daripada Rasulullah itu seperti ini, ciri fisiknya, di baunya ada tanda kenabian dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah itu diincar oleh orang-orang Yahudi, diincar mau dibunuh sama orang Yahudi. Untuk apa? Untuk melawan takdirnya Allah. Jadi Yahudi dari dulu itu bagaimana caranya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ini salah. Kita lawan Tuhan dengan apa? Dengan tanda-tanda manusia yang diciptakan, kita bunuh. Siapa? Nabi Muhammad. Ayo kita bunuh. Sebelum Rasulullah ini besar, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, umur 5 tahun, ayo kita bunuh. Jadi tidak ada namanya risalah yang namanya Al-Quran. Berarti Taurat, Zabur, dan Injil ini salah. Itu Yahudi kayak begitu. Nah, dikejarlah Nabi Muhammad yang pertama, kasus yang pertama, karena keringat Rasulullah itu mengandung obat. Karena banyak orang buta dipegang Nabi Muhammad bisa melihat lagi, banyak orang sakit yang sifatnya permanen dengan dipegang Rasulullah bisa jalan lagi, bisa tumbuh lagi organnya. Itu banyak cerita, kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah mereka Yahudi mengenali Nabi Muhammad. Maka saat itu usia 5 tahun Nabi Muhammad ini diantar kembali oleh Halimatus Sa'diyah kepada keluarganya yang ada di Mekah. Nah, disitulah pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Pertama kali bertemu dengan siapa? Dengan ibunya. Nah, kemudian oleh ibu tersebut, Sayyidatina Aminah, diajak ke Madinah, Yathrib. Dulu namanya Yathrib, kota malang, kota yang tidak beruntung. Mengenai kota Malang tak ganti Thaibah beri aku. Sebagaimana Yathrib diganti Thaibah oleh Rasulullah SAW. Tapi Malang Malang ini ya, bukan yang kemalangan begitu ya. Bisa diprotes wong Malang ya kemarin ini. Jadi dulu Yathrib kota yang malang, kota nggak beruntung, diganti dengan Thaibah. Nah, itu nama dulu. Maka akhirnya Rasulullah pun diajak berziarah ke makam ayahandanya. Inilah makam ayahmu, di sinilah ayahmu dimakamkan. Ini adalah keluargamu. Ibunya sudah punya petunjuk dari Allah. Sayyidatina Aminah sudah punya wirodat. Jadi ada yang namanya Allah itu menurunkan wahyu tidak melalui malaikat Jibril, tapi melalui rohaniyah gaib, namanya wirodat. Jadi kasih ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ini pemahaman yang telah Allah berikan kepada hambanya dengan cara gratis. Tiba-tiba kita paham, tiba-tiba bisa hafal Quran, tiba-tiba bisa hafal hadis. Ini ilmu laduni. Nah, tapi ilmu laduni ini tidak bisa dipelajari kecuali sudah ada awalnya. Sembayang tok gak tahu baca Quran, berharap hafal Quran, nggak mungkin. Anda hafal Quran, menghafalkan Quran, tiba-tiba ada ilmu laduni mempermudah Anda atau yang bernama ma'unah. Dan Allah akan memberikan hadiah kepada Anda, bisa menghafal Al-Quran tanpa Anda menghafal yang lain. Itu bisa, namanya ma'unah. Nah, itu oleh ulama kita katakan ilmu laduni. Nah, akhirnya Sayyidatina Aminah ini sudah memprediksi bahwa Rasulullah, bukan prediksi, kalau prediksi itu bisa benar bisa salah, tapi sudah meyakini Nabi Muhammad itu akan hijrah kembali ke Madinah. Sudah diketahui oleh ibunya. Apakah ini bukan pertanda keimanan? Ini pertanda keimanan bahwa Rasulullah sudah diajak ke Thaibah, diajak ke Yathrib atau katakan Madinah Al-Munawwarah. Nah, di situ Rasulullah mulai dikenalkan dengan keluarga Madinah, dikenalkan di makam ayahnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian wafatlah ibunda beliau. Kapan wafatnya? Ketika perjalanan kembali ke Mekah, bukan meninggalnya di Madinah, bukan, tapi perjalanan antara antara Madinah ke Mekah tinggal beberapa kilo begitu, ada desa namanya Abwa. Desa namanya Abwa, disitulah dimakamkan Sayyidatina Aminah. Nah, sampai dikatakan dikembalikan lagi kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib paman Rasulullah, diasuhlah lagi Nabi Muhammad, ditanya aina ummuh, di mana ibunya? Ummuh laqad mat. Ya. Oh, dikatakan ibunya benar-benar wafat. Nah, disitulah Rasulullah mulai mengingat dimakamkan ayahandanya, dan kembali Rasulullah ini menziarahi. Ini poinnya. Rasulullah kembali menziarahi
menziarahi ayahnya, menziarahi ibunya di Abwa, menziarahi ayahnya di Madinah. Ketika menziarahi, ada riwayat hadis mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah ini berziarah ke makam orang tuanya, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, doanya ditolak oleh Allah. Ditolak ini bukan berarti orang tuanya kafir, tapi masuk lagi risalah, dia termasuk ahlul fatrah, orang yang dari kekosongan kenabian. Mari katakan umakuna mu'adzibuna hatta nab'atha rasula. Jadi kekosongan kenabian. Jadi ditolaknya itu bukan berarti karena kafirnya, tetapi karena memang tidak punya dosa, nggak punya kesalahan, nggak dihitung kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditolaknya karena kafir. Lah ini saking senengnya ngafirkan orang, ada potensi indikasi kafir. Ini orang macam apa punya pemahaman kayak begitu, mengkafirkan kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena banyak riwayat keimanannya Abu Thalib, keimanannya Abdul Muthalib, termasuk keimanannya Naufal bin Waraqah. Ketika melihat dia ahlul kitab, dilihat, kalau seandainya engkau Muhammad, aku yakin kau Nabi. Kalau engkau sudah bertemu dengan malaikat Jibril, aku akan mengimanimu. Berhubung kau belum dilantik oleh Allah, usiamu belum 40 tahun, aku pasti akan beriman kepadamu. Naufal bin Waraqah sudah tahu kalau Nabi Muhammad ini pasti penutup para nabi. Abu Thalib juga demikian. Tapi keislamannya ditutup supaya bisa melindungi Nabi Muhammad. Kalau sampai keislamannya itu ditampakkan, tidak bisa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini dipelajari agar kita semakin tahu siapa Nabi Muhammad dan semakin kita bisa berprasangka baik kepada Rasulullah SAW, tidak mengkafirkan orang. Sekarang lihat, bid'ah kafir. Orang tua Nabi Muhammad dalilnya ini kafir, dalilnya ini kafir. Cari dalil kok untuk mengkafirkan orang, cari dalil kok untuk menyesatkan orang, carilah dalil untuk membenarkan orang, carilah dalil untuk menyelamatkan orang. Itu tugas kita semua. Jangan cari dalil, ini sholat kakinya nggak repet, oh berarti kaumnya setan. Karena apa? Setan itu kalau ibadah sujud sama Allah kakinya nggak nempel, jadi tengah-tengahnya ada setan, berarti dia sholat bersama setan. Bayangkan coba, sholat jamaah di masjid, sholat sama setan katanya, gara-gara kakinya nggak nempel. Subhanallah, omongan apa ini? Semuanya sholat itu kakinya harus nempel. Aku gak iso. Saya mulai kecil dari keluarga Nahdiyah, itu lek sholat sikil be sikil nempel, tambah gak buyar sembayangku. Grenyeng mana wonge sing sebelah obah-obah terus sikile tambah gak konsentrasi. Iya, tambah gak bisa konsentrasi, tambah gak khusyuk. Lebih afdal mana, kita khusyuk atau nempel kakinya? Pilih mana? Anda nempel kaki, tapi Anda nggak khusyuk, atau kakinya nggak jauh, cuma ya nggak renggang juga, nggak jauh, wajar, tapi Anda khusyuk. Lebih afdal mana? Lebih afdal khusyuk. Anda memejamkan mata dalam sholat itu hukumnya makruh. Merem sembayang hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau untuk khusyuk nggak masalah, hilanglah hukum makruhnya. Ini syariat. Kalau kita mengambil segala sesuatu dari orang-orang yang tepat, pengambilan ilmu dari orang-orang yang tepat, kita akan semakin mencintai saudara kita. Kesalahan saudara kita, bagaimana caranya kita cari kebenarannya. Uji salah, berselisih dengan kita, salah, nggak sama dengan kita, bukan berarti dia kafir, bukan berarti dia jahil, bukan berarti dia sesat, tidak. Oh, mungkin itu adalah ilmu yang tidak saya ketahui. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada, misalnya ada di dalam kamar itu, orang itu ngomong, di dalam kamar itu ada mejanya Habib Husin. Ngawur ya. Nggak ada. Saya sudah lama saya di masjid ini. 10 tahun saya di masjid, nggak ada mejanya. Karena apa? Dia nggak tahu kalau baru ada meja. Lah orang sekarang ini berpendapat
berpendapat keyakinannya yang dia sendiri belum pernah tahu. Gitu loh. Jadi orang ini banyak berpendapat yang dipaksakan dengan pemahaman dirinya. Jadi dia banyak berucap yang dia sendiri belum belajar, belum mutolaah, belum murojaah, belum diskusi, tapi sudah berani mengkafirkan, berani menyalahkan. Ini bukan daripada kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dan di kesempatan yang mulia ini pun saya akan memberikan satu semangat kepada antum bahwa tidak ada di antara kita ini yang bisa menjamin umur. Enggak ada. Tidak ada di antara kita ini yang bisa menjamin usia kita sampai sekian, usia kita sampai, enggak ada yang tahu. Maka penting kita ketahui tidak ada yang lebih afdol saat ini kecuali mengabdi kepada Rasulullah. Pintu sahabat sudah tertutup. Kita menjadi sahabat Nabi Muhammad sudah tidak bisa. Tapi menjadi murafiknya Rasulullah masih ada kesempatan. Kita bertempur bersama Rasulullah sudah tidak bisa. Karena apa? Rasulullah sudah wafat. Sudah nggak bisa. Kita menjadi termasuk sahabat Nabi, nggak bisa. Tapi kita bisa menjadi sahabat Rasulullah di akhirat, bukan di dunia. Dengan apa? Dengan bersama-sama berkhidmah di majelis taklim. Berarti Anda termasuk sahabat Nabi Muhammad. Anda yang menjadi laskar, Anda yang menjadi kru, Anda yang berkhidmah di majelis, berarti Anda dipilih oleh Allah menjadi sahabatnya Nabi Muhammad ketika nanti di akhirat. Jangan sia-siakan hidup ini. Ada kesempatan, ada waktu, bagaimana caranya kita bersama-sama membangun majelis. Yang saat ini di hadapan kita ada majelis Ar-Ridwan di Tuban. Ini adalah wadah kita, alat kita, pintu kita menjadi sahabat Nabi Muhammad di akhirat. Siapapun yang berkhidmah di sini, yang ikut serta berdakwah di sini, ini hanya wadah. Majelis Ar-Ridwan hanya wadah, hanya kendaraan. Kendaraan yang akan membawa kita menjadi sahabat Nabi Muhammad di akhirat. Namun penting kita ketahui kadar yang kita miliki dengan kadar para sahabat beda jauh. Kalau diceritakan, yang insya Allah akan saya ceritakan, namun yang akan saya ceritakan hari Sabtu yang akan datang, saya akan ceritakan di sini sekarang. Di peperangan Uhud itu wafat Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini dikatakan adalah Asadullah wa Rasulih, singanya Allah dan Rasulnya. Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy itu budaknya Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan, yang mana ada dendam perempuan yang bernama Hindun ini kepada Sayyidina Hamzah. Karena apa? Di peperangan Badar, adiknya, kakaknya, orang tuanya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Dibunuh semua. Akhirnya menyewa yang namanya budak bernama Wahsy untuk mengincar Sayyidina Hamzah dengan tombaknya. Diriwayatkan dia bisa nombak sejauh 100 meter. Ngelempar tombak itu 100 meter bisa dia. Nah, Wahsy diincar. Pas titiknya tepat dilempar Sayyidina Hamzah. Dilempar sampai diriwayatkan itu mulai dari pinggang sampai ke pundak tembus tombak ini, menyilang mungkin posisinya. Di keadaan seperti itu, Sayyidina Hamzah masih membunuh lebih dari 50 orang. Keadaan seperti itu. Nah, dilihat sudah wafat Sayyidina Hamzah, datang Hindun, dibelah dadanya, dimutilasi, dirobek perutnya Sayyidina Hamzah, terus dimakan jantungnya oleh Hindun, dimakan jantungnya. Saking dendamnya, kakaknya dibunuh, suaminya dibunuh, ayahnya dibunuh oleh
Sayyidina Hamzah, marah. Nah, disitulah di samping-samping Sayyidina Hamzah ada Sayyidina Julaibib. Maka diriwayatkan 630 sahabat semuanya terluka. Minimal luka sahabat itu 3 goresan luka. Paling rendahnya pukulan benda tumpul, paling rendah. Di situ ada sayatan pedang. Sampai diriwayatkan ada irisan punggung, irisan leher. Yang paling istimewa ada cerita kakak dan beradik. Kakak dan adik tinggal, dia cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Kakak dan adik ini pengikut setianya Nabi Muhammad. Dengan keadaan perang Uhud, semua sahabat terluka, tidak terkecuali Rasulullah. Disitulah pecah gigi geraham Nabi Muhammad, sobek pelipis Nabi Muhammad, robek pelipisnya Rasulullah, pecah gigi gerahamnya. Termasuk Nabi Muhammad menggunakan baju perang di perang Uhud itu, tertancap pukulan benda tumpul sehingga masuk di kulit Nabi Muhammad. Baju perangnya masuk di kulit Rasulullah. Rasulullah mau buka nggak bisa karena tersangkut dengan kaitan baju perangnya Rasulullah, masuk di kulit Nabi Muhammad, nggak bisa dilepas. Akhirnya ada yang bernama Sayyidina Uqasah. Sayyidina Uqasah ini mendatangi Nabi Muhammad, digigit baju perangnya, penguncinya digigit sampai giginya nih rompal, gigi atas, gigi bawah hancur giginya, karena untuk menggigit kail pengikat baju besinya Nabi Muhammad. Copot baju besinya, hancur pula giginya Sayyidina Uqasah. Nah, banyak cerita di situ. Walhasil semua para sahabat tidak ada satupun yang nggak terluka di peperangan Uhud. Sampailah beliau pulang ke Madinah, dijejer sahabat, terluka semua sahabat. Jam 12 malam ada perintah lagi untuk jihad. Diperintahkan lagi jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berangkat jihad lagi. Ada perintah Allah yang wajib kita taati. Berangkat lagi ke medan pertempuran. Di antaranya apa? Yang mendengarkan kakak dan beradik tadi. Yang diriwayatkan si kakak kakinya robek sebelah kanan, ternganga. Punggungnya robek. Termasuk kakaknya juga bagian bawah lehernya ini teriris sampai sobek. Adiknya juga demikian, hancur badan dua-duanya. Dua orang ini tetap memaksakan diri karena ada panggilan jihad dari Rasulullah SAW. Baru sampai rumah. Begitu sampai rumah, ada panggilan jihad. Kakak dan beradik ini ngesot, tarik-tarikan. Si kakak narik adiknya, nanti capek ganti adiknya narik kakaknya, terus sampai di titik pertemuan di Masjid Nabi Muhammad SAW. Di situ begitu berkumpul melaksanakan sholat, maka dinaikkan kakak dan beradik ini di atas punggung kuda untuk kembali ke medan pertempuran. Dilihat umat Islam kondisinya hancur-hancuran kayak begitu, masih rapi safnya menghadapi kaum musyrikin, mereka semuanya lari tunggang langgang karena takut dengan kesungguhan semangat para sahabat yang mereka tetap setia atas perintah Allah dan Rasulnya. Mereka dikatakan ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Dalam katakan Abu Sufyan pun mengatakan ma ra'aitu ahada yu'azzimu ahada ka ashabi Muhammadin yu'azzimu Muhammadan. Jadi tidak ada satupun kisah menceritakan orang mencintai orang seperti kisahnya para sahabat Nabi Muhammad mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini wajib kita pahami. Semangat kita jangan sia-siakan hidup. Minimal kita di dunia dikenang oleh Rasulullah. Kita berpartisipasi dalam majelis. Kita ikut serta membantu majelis dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Sempatkan waktu untuk khidmah kepada majelis. Sempatkan waktu untuk membantu majelis pondok pesantren. Libatkan diri kita kepada majelis taklim. Libatkan diri kita kepada kepengurusan pondok pesantren. Karena itulah satu-satunya peluang kita menjadi sahabat Nabi Muhammad ketika nanti di akhirat. Kalau di dunia terbatas menjadi sahabat Rasulullah, tapi nanti di akhirat nggak ada waktu yang terbatas. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semuanya untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad ketika di akhirat. Dengan cara apa? Ikut serta membantu
mendukung, menyokong dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan apapun yang kita miliki agar kita menjadi sahabat Rasulullah SAW ketika nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syuyukhuna wa ila hadratil Fatihah.